بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Hadis Al-Arba'in للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kita masih berada di hadis yang ketujuh dari Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. رواه الإمام مسلم. Ada juga hadis yang sama namun periwayatnya berbeda. Rawahu wa akhrajahu at-Tirmidzi. Dalam hadis lain, riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam at-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah. Dari jalur Abu Hurairah. Namun disebutkan oleh penulis was-shawabu al-awwal. Namun yang benar kesahihannya adalah hadis dari jalur Tamim ibnu Aus atau Abu Ruqayyah. Adapun hadis yang jalurnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan fahuwa waham. Hadis itu waham, ada waham. Para ulama hadis menyebutkan waham itu terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan, namun kesalahan itu tidak disengaja. Kalau kesalahan itu disengaja di dalam hadis, maka ini berdusta atas nama Nabi. Maka berlaku kepadanya hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin-nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka bersiap-siaplah, dia tempatnya sudah disiapkan di neraka. Namun kalau tidak disengaja, segitulah batas kemampuan ilmu dia,
atau pengetahuan dia tentang hadis tersebut, maka tidaklah berlaku atau tidaklah diancam dengan hadis yang berdusta atas nama Nabi. Makanya terkadang jemaah kita dapatkan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, terkadang dia mensahihkan hadis itu. Setelah dia mensahihkan, dia rujuk kembali, rupanya dhaif hadis itu. Kembali didaifkannya. Makanya terjadi fitnah di antara fitnah kepada beliau, ini orang ini kok main-main ya. Seperti main-main orang ini. Kadang sahih, kadang tidak, diradat lagi. Enggak ada seriusnya orang ini. Tidak. Dia tidak seperti itu, ingin bermain, ingin mengatakan. Bukan seperti itu. Al-Imam Syafi'i juga ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid. Ada namanya pendapat yang lama, ada namanya pendapat yang baru. Makanya jangan pernah taklid satu ulama. Jangan pernah taklid satu ustaz. Jangan pernah taklid satu syekh. Jadi termasuk fitnah terkadang, subhanallah. Terkadang Syekh Al-Albani mengatakan ini sahih. Seminggu atau sebulan setelah itu dia meralat. Rupanya dhaif. Begitulah luar biasanya mereka para ulama. Berarti mereka mengatakan hasil dari pencarian mereka bukan karena hawa nafsu, tapi benar-benar karena ilmu. Benar-benar karena ilmu. Sama halnya seperti kemarin yang ditanyakan di grup tentang membawa jenazah dengan pakai ambulans. Syekh Albani mengatakan na'am, itu adalah bagian dari bid'ah. Namun beliau mengatakan kembali, dia mengatakan na'am itu bid'ah, pendapat dia. Namun beliau mengatakan kecuali uzur. Mungkin tak bisa untuk ditanggung ya. Mungkin tak bisa, atau daerahnya perkuburannya jauh. Maka beliau sendiri mengatakan dibolehkan. Syekh bin Baz demikian juga. Dibolehkan. Jika seandainya memang darurah. Kita punya kaidah. Di dalam agama kita ada kaidah. Kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurah membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Baik, jadi bagi ulama hadis, mereka tidak menyatakan sebuah hasil dengan hawa nafsu. Sangkingkan mereka benar-benar takutnya mereka atas bermain-main dengan kebenaran atau kebatilan, maka wajar saja tatkala mereka mengatakan itu salah, kembali diralat. Terkadang subhanallah ada orang tatkala diralat, mereka makanya jangan berbicara dulu sebelum diteliti, makanya jangan mengatakan seperti ini. Subhanallah. Dan ini pembicaraan bukan berbicara yang seperti ini bukan orang-orang yang belajar.
bukan orang-orang yang belajar. Makanya ulama hadis mengatakan, siapa yang memfitnah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang dia mengatakan bukan orang yang ulama hadis, karena dia tidak belajar hadis. Baik. Jadi ini wajar saja ya. Wajar saja kalau terjadi kesalahan di dalam, mungkin dalam kalimat, dalam lafaz hadis, atau di dalam makna, di dalam arti, di dalam susunan. Itu bisa saja terjadi, namun mereka yang melakukannya bukan disengaja. Bukan disengaja. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Di dalam agama ini adalah nasihat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu mengajarkan beberapa metode di dalam mengajar. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Jazakallahu khair. Sudah kita sampaikan. Tatkala Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, maka di sini para sahabat bertanya-tanya. Karena di dalam agama ini banyak, bukan hanya nasihat saja. Ada perintah untuk beribadah, ada perintah untuk mentauhidkan Allah, ada perintah untuk berdoa, ada perintah untuk takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ada perintah salat, ada perintah zakat, ada perintah sedekah, infak, ada perintah haji. Namun kenapa Nabi mengatakan ad-dinun nasihah? Maka mereka pun bertanya, qulna liman? Bagi siapa? Maka dijawab oleh Rasulullah, qala lillah. Agama itu nasihat kepada Allah, wali kitabih, kepada kitabnya Al-Quran, wali rasulih, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Bagi mereka nasihat. Maka hibati fillah, ad-dinun nasihah, agama ini seperti diibaratkan nasihat. Namun bukan berarti tidak ada perintah-perintah atau syariat-syariat lain. Sama seperti kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Di Arafah ngapain kita, Pak? Kuf. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu puncaknya Arafah. Padahal amalan-amalan haji bukan hanya wukuf, bukan hanya Arafah. Di sana ada sa'i, di sana ada tawaf, di sana ada ramyul jamarat, melempar jumrah. Namun kenapa Nabi mengatakan al-hajju Arafah? Berarti di sini adalah begitu pentingnya Arafah itu, wukuf itu. Maka Nabi juga mengatakan ad-dinun nasihah. Padahal banyak rangkaian-rangkaian syariat di dalam agama ini. Kenapa Nabi mengatakan nasihat?
berarti begitu pentingnya nasihat di dalam agama ini. Agar ada di dalam agama ini kepedulian di dalam nasihat, agar ada kepedulian nasihat di dalam agama ini. Ada kepedulian tentang nasihat di dalam agama ini. Ini menunjukkan sangat penting sekali jemaah. Makanya kita lihat sebelum kita apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, nasihat kepada Al-Quran, nasihat kepada Rasul. Sebelum kita sampaikan itu, syarah itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu nasihat. Karena terkadang kalimat nasihat itu banyak kita fahami mengkritik. Sebenarnya tak semua nasihat itu isinya mengkritik. Tidak semua nasihat itu isinya mengkritik. Maka kita lihat apa arti nasihat yang berasal dari 3 huruf nasoha. Nun, sad, ha, nasoha. Nasihah. Arti yang pertama dari nasihat itu adalah al-khulus atau al-ikhlas. Artinya murni, ikhlas itu murni. Atau memurnikan. Atau memurnikan. Atau membersihkan. Makanya ada kalimat bahasa Arab. Nasahtul asal. Nasahtul asal. Saya membersihkan madu ini. Mungkin madu itu belum lagi bersih kali. Mungkin masih ada tahun-tahunnya di situ. Atau masih ada sampah-sampah. Atau masih ada rumah-rumah tahunnya di situ. Maka nasahtul asal. Dibersihkannya, dimurnikannya lah kembali madu itu. Dibersihkannya dari tahun-tahunnya, sampah-sampahnya, sehingga bersihlah madu itu. Maka arti nasoha di sini, nasohtul asal, arti nasoha di sini artinya membersihkan. Kemudian arti juga dari nasihah atau nasoha adalah al-khiyatoh, menampal. Kain-kain yang koyak ditampal. Tambal apa ya? Tambal ya? Dijahit, kain yang koyak itu dijahit. Kalau dia agak-agak bolong-bolong, dina apa nampak? Tambal. Itu juga arti nasihat. Membersihkan, arti yang pertama tadi membersihkan, memurnikan. Arti yang kedua, menjahit yang koyak, yang rusak dijahit atau ditambal. Itu tujuannya bagus atau tidak, Pak? Bagus. Itulah nasihat. Itulah nasihat, tujuannya untuk bagus. Tujuannya bagus. Makanya dikatakan iradatul khair lil mansuh lahu. Tidak ada seseorang memberikan nasihat
kepada kita, kecuali orang itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kalau orang yang memberikan nasihat kepada kita tujuannya, fungsinya untuk kebaikan kepada diri kita, wajar enggak kita marah kepadanya? Wajar? Padahal dia menasihati kita, tujuannya untuk kebaikan kita. Lalu kita jawab dengan kemarahan. Wajar? Enggak wajar. Enggak wajar. Kenapa? Karena tujuannya untuk kebaikan kita. Mana ada orang di permukaan bumi ini sempurna selain para nabi dan para rasul? Mana ada? Tidak ada para ulama, tidak ada para dai, tidak ada para ustadz, para syekh sempurna. Tidak ada. Semuanya butuh nasihat. Kita butuh nasihat dari orang tua, para masyayikh, orang-orang yang tertua, orang-orang yang pendahulu kita, orang-orang sabiqunal awwalun, orang-orang yang mungkin mereka lebih mendahului merasakan garam. Kita ini masih muda-muda, butuh nasihat. Butuh nasihat. Makanya tatkala kita memberikan nasihat, jangan menghantam. Menasihati pemimpin, bolehkah membongkar aib-aibnya? Itu bukan menasihat namanya. Bukan nasihat itu. Tujuan kami demon ini Ustaz untuk menasihatinya. Berarti tidak sesuai dengan arti nasihat. Nasihati. Jangan membongkar aibnya, apalagi sampai di publik, disorotin TV-TV, di streaming. Awalnya rakyat tidak tahu kesalahan, aib, pemimpin tahu semuanya. Makanya kalau itu yang terjadi, pemimpin pun marah, ya bisa saja. Karena dibongkar semuanya. Di muka umum pula. Wajar saja, mungkin saja dia marah. Nah, bereskan itu dulu. Habis. Ditembakilah pakai apa? Dan itulah efek samping dari seperti itu. Dan itulah manfaat, di antara manfaat tidak boleh demonstrasi. Menjaga umat Islam. Imam Ahmad ketika disiksa, manusia, Imam Ahmad suka orang semua. Kecuali musuh-musuhnya. Kecuali yang orang-orang yang batil. Orang-orang yang menginginkan kebenaran. Sudah berkumpul mereka untuk mendemon khalifah. Imam Ahmad mengatakan jangan. Jangan. Kenapa? Karena Imam Ahmad ingin menjaga darah kaum muslimin. Jangan tertumpah waktu mereka demon. Karena itu bisa saja terjadi. Aib siapa? Siapa yang tidak marah? Aibnya dibuka di permukaan umum. Apalagi dia seorang penguasa, pemimpin. Gampang saja. Bereskan.
Sehingga itulah yang membuat umat Islam agar terjaga, jangan melakukannya. Nabi sudah memberikan petunjuk untuk menasihati pemimpin, kemudian datangi, jumpa. Lihat ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Para ulama memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Atha bin Abi Rabah datang ke istana khalifah tujuan untuk memberikan nasihat. Habis itu pulang. Kenapa? Karena di waktu itu mereka para ulama memiliki adab di dalam memberikan nasihat. Apalagi yang diberikan nasihat ini siapa ini? Sama halnya jemaah, kita memberikan nasihat kepada orang tua, jangan seperti murid sama guru. Mana ayah Ustaz, ayahku tak menerima nasihat, kita yang salah. Kita yang salah. Bahkan terkadang jemaah, tidak pun kita berbicara, berbuat itu nasihat. Nasihat itu enggak mesti harus berbicara. Enggak. Kita menyewa rumah. Nyewa rumah. Kita jaga rumah itu karena kita masih nyewa. Punya orang itu. Kita jaga rumah itu, kalaupun rusak kita kembali bagusi, lalu kita tatkala pindah dari situ, bagus. Bagus Bapak ini ya, bersih. Itu nasihat itu. Oh begini umat Islam itu ya. Itu nasihat. Lagi ini makan-makan sama orang, habis itu bercampur juga orang awam. Kita perhatikan makan kita bagaimana sunnah Nabi. Itu nasihat kepada orang lain. Apalagi misalnya punya jenggot, ini gimana cara makan orang berjenggotnya. Kalau cara makan oh begini caranya. Tapi dia bagus, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian bagus sesuai dengan sunnah. Terkesima, oh ya, itu nasihat. Itu nasihat. Pulang ke rumah istri belum masak. Lapar. Udah jam 2 sore, jam 2 siang. Dari Korjo pula ini. Jangan marah-marah. Jangan, sini dek, duduk. Ya, abang sudah bekerja capek, begini. Habis ribut. Bagaimana cara nasihatnya? Ambil boras, masak. Sadar sendiri itu. Sadar sendiri itu. Ambil, masak. Oh ya astagfirullah. Datang dia, Mas. Ana minta maaf ya Mas. Apalagi nampak sudah menggelontar suaminya. Lapar kali ini. Kalau kita subhanallah. Tatkala kita melakukan seperti itu nasihat. Secara tidak sadar kita yang menasihati dia. Dan itu terkadang lebih afdol daripada, dek sini. Capek abang lah begini. Oh bang, berbicara dengan capek. Saya lebih capek di rumah ini. Habis, tak ada ketemu itu. Dimasak, dia apa. Oh. Bahkan terkadang itu lebih merujam ke dalam hatinya. Baik, habis ya? Tak ada bubur ya. Jadi ahibati fillah, maka ini penting sekali nasihat di sini, sangat penting sekali dalam agama kita. Kenapa? Tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Misalnya, imamnya kok lama kali datang ya. Nasihat, Ustaz. Kami udah lama menunggu Ustaz. Itu nasihat. Oh iya. Terkadang kita duduk di sana, berbicara begini, duduk sana, itu menghibah. Anda dapat pahala. Teruslah.
Tapi kalau Ustaz, itu nasihat. Dan itu bagus. Itu bagus. Faham nih jemaah? Terkadang kita di zaman ini kurang menghidupkan nasihat. Padahal sakingkan pentingnya nasihat ini di dalam agama kita, Nabi mengatakan, ad-dinun nasihah. Seolah-olah agama ini isinya hanya nasihat saja. Itu karena sakingkan kedudukan tingginya nasihat ini dalam agama kita. Sama seperti kata Nabi, al-hajju arafah. Sakingkan pentingnya arafah, wukuf itu. Itu puncaknya. Maka kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali. Dan tatkala kita ingin memberikan nasihat, berikanlah kalimat-kalimat yang indah. Sehingga jangan mengkecilkan dia, jangan menghina dia, jangan. Betul-betul nasihat untuk kebaikan dia, untuk mengembangkan diri dia. Orang tua butuh nasihat, na'am. Namun tatkala kita muda, kita berikan nasihat kepada orang tua yang sudah tua, syekh. Jangan caranya sama dengan yang bawah kita. Misalnya, siapa yang paling tua di sekitar ini? Buya. Tapi jenggotnya masih hitam, Buya. Keewis jenggotnya. Kalau misalnya Buya salah, nasihatnya pun sesuai dengan dia orang tua. Buya, sini Buya. Salah itu Buya, makanya Buya belajar, Buya duduk majelis. Makin emosi lah Buya. Buya pula tak datang, ini tak datang. Tadi malam kami bahas ini Buya. Buya, semalam kami bahas Buya. Ini kan enak nih. Sepengetahuan saya Buya. Jadi kita harus mengetahui siapa yang kita memberikan nasihat. Paham ini jemaah? Baik, ana rasa ini saja ya. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjut besok ya, besok hari Khamis insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.